Kita kalau dicintai oleh makhluk, pasti cuma sekitar makhluk itu saja yang tahu. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sampaikan di penduduk langit, wahai para malaikat, aku mencintai hambaku yang satu ini, maka cintailah dia. Bayangkanlah berapa ribu, berjuta malaikat akan mencintai kita jika Allah mencintai kita. Kalau kita beramal, Pak Ibu, ini sedikit wawasan, kalau beramal tanpa dasar itu cuman amal. Tapi kalau amal didasari oleh keimanan, itulah yang dinamakan amal soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita baca, selalu kita mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga kita bisa bangun dari tempat tidur kita, melangkahkan kaki kita pergi untuk sholat berjamaah dan mencari ilmu di sini. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita itu diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita baca, kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah satu-satunya manusia yang sangat merindukan kita, bahkan kita belum hadir, belum lahir di muka bumi ini. Mudah-mudahan di akhirat kelak beliau bisa menolong kita, memberikan syafaatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan membahas amalan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau dicintai oleh makhluk, pasti cuma sekitar makhluk itu saja yang tahu. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sampaikan di penduduk langit, wahai para malaikat, aku mencintai hambaku yang satu ini, maka cintailah dia. Bayangkanlah berapa ribu, berjuta malaikat akan mencintai kita jika Allah mencintai kita. Kalau kita dicintai makhluk saja, mungkin seorang atau dua orang. Tapi kalau Allah cinta pada kita, beribu-ribu malaikat juga akan cinta pada kita. Makanya orang kalau sudah dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedunia benci padanya, dia tidak akan terpengaruh karena backingannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa sajakah orang-orang yang dicintai Allah? Yang pertama adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kita itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kalau kita beramal, Pak Ibu, ini sedikit wawasan, kalau beramal tanpa dasar itu cuman amal. Tapi kalau amal didasari oleh keimanan,
itulah yang dinamakan amal soleh. Makanya orang yang beramal soleh itu tidak hanya memberikan manfaat pada dirinya, tapi juga memberikan manfaat pada orang lain. Itu Bapak Ibu, orang yang Allah sangat cinta padanya adalah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Apakah itu dengan ilmu, dengan kegiatan-kegiatannya memberikan manfaat pada orang lain, dan dengan keadaan dan dengan adanya dia orang banyak termotivasi dan banyak perubahan. Itulah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memasukkan rasa bahagia pada hati saudaranya. Makanya kalau kita melihat saudara kita yang dekat sedih, kita masukkan rasa bahagia padanya. Maka disitulah kalau kita pernah melihat membaca hadis, jangan bercanda berlebihan, itu benar. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang dalam keadaan kesedihan, bawalah dia bercanda, kita masukkan rasa bahagia pada dirinya. Asalkan bercanda kita itu tidak berlebihan, selama kita dibatasi oleh keimanan. Itu Bapak Ibu, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Sesungguhnya yang masukkan bahagia itu adalah Allah, tapi jadikanlah diri kita perantara untuk masukkan kebahagiaan itu pada diri saudara kita. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengangkat kelaparan dari seorang muslim. Dan juga tidak hanya seorang muslim, bahkan seorang non-muslim pun Allah akan memberikan pahala padanya. Banyak kita melihat sekarang Bapak Ibu, donasi-donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Selagi kita masih ada duit, infakkanlah walaupun 2.000, karena semua infak kita itu akan diberikan untuk kebutuhan mereka. Mudah-mudahan di akhirat kelak mereka lah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah membantu mereka. Karena di akhirat kelak tidak ada yang dapat membantu kita kecuali amal-amal soleh kita. Yang keempat, orang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengangkat kesusahan saudaranya. Kalau kita nampak orang susah macam-macam susahnya, ada yang susah materi, susah kehidupannya, maka kita sebagai saudaranya, bukan hanya muslim Bapak Ibu, non muslim pun kita bantu Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. Pasti kita semua ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah di akhirat kelak. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, sebenarnya apapun amal soleh kita tidak tahu berapa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita membantu orang-orang kesusahan dapat memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terakhir, orang yang sangat Allah cintai itu orang-orang yang membayarkan hutang orang yang tak mampu membayar hutang. Jadi Bapak Ibu, lihat dulu orangnya. Kalau memang dia sangat membutuhkan untuk dibantu dalam hutangnya, kita bantu Bapak Ibu. Tapi kalau sepertinya dia mampu untuk membayarnya, cuman dia saja yang malas untuk membayarnya, maka itu tanggung jawab dia, kita tidak mendapatkan bagian di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, jika kita melihat orang yang memang sudah banyak hutangnya dan dia tidak mampu, kita tolong Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu, orang yang Allah sangat cintai, itu orang yang memberi manfaat pada orang lain, orang yang memasukkan rasa bahagia pada hati saudaranya, orang yang memberikan makanan pada orang-orang yang kelaparan, tentunya orang-orang yang angkat kesusahan saudaranya, dan terakhir orang yang membayarkan hutang saudaranya yang butuhkan. Sebagai penutup Bapak Ibu,
Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di tanggal 1 Desember 2023. Sebenarnya ini bisa kami sampaikan minggu besok tanggal 8 Desember, karena minggu besok jadwal kami digantikan oleh guru kita yang lain. Semoga Allah meridainya. Jadi sekarang kami menyampaikannya. Jadi tanggal 10 Desember besok, alhamdulillah, insyaallah kami akan melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Jadi Bapak Ibu, kami minta izinnya, mohon doanya, pergi ke sana selamat dan aman, di sana pun juga aman, dan balik pun ke sini juga dengan aman dan berubah kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi itu Bapak Ibu, kami pergi selama 13 hari bersama dengan nenek, kakek, paman, dan juga abang sepupu. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dapat memperbaiki kita. Walaupun kita tidak pergi ke Baitullah, kita pun di sini pun bisa memperbaiki diri. Itu Bapak Ibu, seperti kajian kita sebelumnya, orang-orang yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengambil hikmah apapun yang terjadi pada dirinya. Dan kami mengambil hikmah terhadap panggilan ini. Di dunia ini ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, panggilan untuk salat. Yang kedua, panggilan untuk beribadah haji dan umrah. Dan yang ketiga, panggilan itu adalah mati, yaitu maut. Itu Bapak Ibu, kalau kita ingin baik, panggilan kita ketika meninggal, kuncinya hanya satu: kita penuhi panggilan Allah, yaitu azan. Jika kita ingin ada niat untuk pergi beribadah haji ataupun umrah, maka kuncinya adalah selalu latih diri kita. Jika Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, selalu kita segera pergi untuk salat dan melaksanakan salat. Maka insyaallah seluruh semangat kita untuk beribadah itu kita ganti dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan kita semua yang di sini yang sudah pergi mendapatkan kesempatan kembali ke sana, yang belum pergi Allah akan segera memanggilnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi